Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji risalah Mukhtasar Kitabil Ilmi, risalah sederhana yang saya ringkas dari Kitabul Ilmi, buah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Faqihuz Zaman Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan masuk pasal yang ketiga dari bab yang pertama, tentang hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu. Dan ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu din, ilmu syar'i, ilmu agama. Qala al-musannif ghafarallahu lahu wa liwalidayhi, al-faslu ats-tsalitsu, pasal yang ketiga, hukmu talabil ilmi. Hukum menuntut ilmu. Talabul ilmi syar'i fardu kifayatin. Hukum menuntut ilmu syar'i secara umum, hukumnya adalah fardu kifayah. Idza qama bihi man yakfi sara fi haqqil akharina sunnatan. Apabila sebagian kaum muslimin menuntut ilmu dalam perkara-perkara syariat yang mewakili kaum muslimin secara umum, maka bagi yang lain hukumnya sunnah. Karena itu karakter dari fardu kifayah. Ini fardu kifayah adalah kewajiban yang terwakilkan dengan sebagian kaum muslimin. Ya. Kalau sudah ada sebagian kaum muslimin yang mengerjakan fardu kifayah tersebut, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Wa qad yakunu talabul ilmi wajiban 'alal insani 'ainan ay fardhu 'ainin. Namun terkadang menuntut ilmu itu hukumnya fardhu 'ain, bukan fardu kifayah. Artinya sebagian ilmu ada yang sifatnya fardhu 'ain, kewajiban yang bersifat individual. Setiap muslim yang balik dan berakal, dia wajib mempelajari ilmu tertentu. Enggak boleh dia jahil dari ilmu tersebut. Namun ada ilmu-ilmu yang lain yang hukum mempelajarinya fardu kifayah. Ya. Maka di sini ikhwani fillah jazakumullah, kita ambil kesimpulan bahwasanya menuntut ilmu itu terbagi menjadi dua bagian. Ada ilmu-ilmu yang sifatnya fardhu ain, kewajiban yang bersifat individual. Setiap muslim yang dia baligh dan berakal, maka wajib mempelajari ilmu tersebut. Dan ada ilmu-ilmu yang hukum mempelajarinya bersifat fardu kifayah. Tatkala ada sebagian kaum muslimin yang mempelajari ilmu tersebut, maka gugur kewajiban dari sebagian yang lainnya. Di antara dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama untuk berdalil bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya fardu kifayah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 122. Ini di antara dalil yang diambil oleh para ulama untuk menunjukkan bahwasannya talabul ilmi secara umum itu hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Meskipun sekali lagi ada ilmu-ilmu tertentu yang hukumnya apa?
fardu ain. Hukumnya fardu ain. Di antara dalil yang diambil oleh para ulama untuk menunjukkan bahwasannya menuntut ilmu syar'i secara umum hukumnya adalah fardu kifayah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-122. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din." Ta'ifah liyatafaqahu fid din. Wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan jihad, ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka, menuntut ilmu tentang urusan agama mereka? Allah katakan apa di sini, ya kawan? Mengapa sebagian? Allah nggak katakan semuanya. Ta'ifah, sebagian. Yang menunjukkan bahwasannya apa? Sebagian yang lain tatkala tidak menuntut ilmu, ya, maka sudah terwakilkan oleh orang yang menuntut ilmu tersebut. Itu karakter fardu kifayah. Itu karakter fardu kifayah. Ya. Tatkala apa kita ada sahabat atau saudara yang meninggal dunia, kemudian sebagian dari kaum muslimin menyelenggarakan jenazah saudara kita tersebut. Nah, maka yang tidak turut serta menyelenggarakan jenazah dari memandikan sampai menguburkan, dosa apa tidak? Berdosa apa tidak? Yang tidak ikut? Enggak berdosa. Kenapa? Karena hukumnya fardu kifayah. Sudah terwakilkan oleh yang apa? Yang menyelenggarakan jenazah tersebut. Itu karakter fardu kifayah. Di sini Allah mengatakan, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din." Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepada kaumnya masing-masing, la'allahum yahdharun, agar mereka dapat menjaga dirinya. Dengan apa? Dengan ilmu. Karena nggak mungkin kita bisa menjaga diri kita dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kita miliki. Itu di antara dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama yang menunjukkan bahwasannya secara umum talabul ilmi asy-syar'i itu fardu kifayah. Namun sekali lagi ada ilmu-ilmu yang hukum mempelajarinya fardu ain atas setiap muslim. Dan di antara dalil yang diambil oleh para ulama untuk menunjukkan bahwasannya menuntut ilmu hukumnya fardu ain atas setiap muslim adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Majah dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Ya. Nabi katakan di sini ala kulli muslimin. Talabul ilmi, menuntut ilmu itu fariidah, kewajiban. Ala kulli muslimin, yakni kewajiban yang sifatnya ain, sifatnya fardu ain, bersifat individual. Nah, maka ada ilmu-ilmu yang hukum mempelajarinya fardu kifayah
Dan ada ilmu-ilmu yang hukum mempelajarinya sifatnya fardu ain. Sifatnya fardu ain. Maka di sini penulis menjelaskan bagaimana cara kita membedakan antara ilmu-ilmu yang hukum belajarnya fardu kifayah dan ilmu-ilmu yang hukum mempelajarinya sifatnya fardu ain. Kata penulis wa dhabituhu. Dhabit, yani kaidahnya untuk kita bisa mempelajari atau membedakan antara ilmu-ilmu yang hukum belajarnya fardu kifayah dengan fardu ain. Kata penulis wa dhabituhu, dan kaidahnya adalah an yatawaqqafa alaihi ma'rifatu ibadatin yuridu fi'laha au muamalatin yuridul qiyama biha. Tatkala seseorang tidak mungkin dia tahu ibadah yang benar dan muamalah yang benar kecuali dengan ilmu tersebut. Jadi kalau seseorang ingin ibadah atau seseorang ingin melakukan muamalah dan tidak mungkin dia bisa melaksanakan ibadah atau muamalah tersebut dengan benar, dengan baik, kecuali dengan dia mempelajari ilmu tersebut, fa innahu yajibu alaihi fi hadhihi al-hal an ya'rifa kaifa yata'abbadu lillahi bihadhihi al-ibadah wa kaifa yaqumu bihadhihi al-muamalah. Tatkala seseorang tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan tata cara yang benar, tatkala seseorang tidak mungkin bisa bermuamalah kecuali dengan ilmu tersebut, maka dalam kondisi semacam ini hukum menuntut ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang akan dia kerjakan atau muamalah yang akan dia lakukan hukumnya fardhu ain. Ya, hukumnya fardhu ain. Contoh, ikhwani fillah jazakumullah. Ya, seseorang dia hendak melakukan salat. Ya. Maka di antara syarat syarat sahnya salat taharah, bersuci. Ya. Dia tidak tahu tata cara bersuci dan dia ingin salat. Ya. Dia ingin salat. Ini contoh salat zuhur. Maka dalam kondisi tersebut dia wajib untuk belajar tata cara taharah yang benar. Ya. Maka hukum menuntut ilmu tentang taharah di sini hukumnya Hukumnya fardhu ain bagi orang tersebut. Karena nggak mungkin dia bisa beribadah dengan benar, nggak mungkin dia bisa sholat dengan benar, kecuali dengan belajar tata cara taharah dan sholat. Maka dalam kondisi tersebut dia wajib untuk mempelajari ilmu tentang taharah dan salat dengan benar. Ya, hukumnya fardhu ain, bukan lagi fardu kifayah. Hukumnya fardhu ain, bukan lagi fardu kifayah. Atau dalam hal muamalah, ya. Contoh tatkala seseorang ingin menikah, ya. Maka dia harus tahu ilmu bagaimana dia menikah. Syarat-syaratnya, ya, tentang rukunnya, dia harus tahu, harus belajar. Ya. Karena nggak mungkin dia bisa melaksanakan muamalah tersebut dengan benar kecuali dengan ilmu yang dia miliki. Wa ma 'ada dzalika minal ilmi fa fardhu kifayatin. Selain dari ilmu tentang hal-hal di atas, maka hukumnya fardu kifayah. Jadi kaidahnya ikhwani fillah jazakumullah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya seseorang ada kalanya dia wajib menuntut ilmu, dan hukum menuntut ilmu bagi dirinya itu fardu ain. Tatkala kita dihadapkan untuk melakukan sebuah ibadah yang akan kita lakukan atau muamalah yang akan kita kerjakan. Ya. Dan gak mungkin kita bisa mengerjakan ibadah tersebut atau muamalah tersebut dengan benar, dengan baik,
kecuali dengan ilmu. Dan kita belum punya ilmunya. Maka hukum mempelajari ilmu itu, hukumnya apa? Fardu ain. Hukumnya fardu ain. Oleh karenanya sebagian ulama, seperti Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau menjelaskan makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya kewajiban atas setiap muslim. Maknanya kata Sufyan Ats-Tsauri, yakni huwa alladzi la yu'dzarul 'abdu fil jahli bihi. Ilmu-ilmu yang mana seorang hamba tidak ada uzur tatkala dia jahil dalam ilmu tersebut. Artinya kita enggak diberikan uzur. Kita harus tahu tentang perkara-perkara tersebut. Seperti apa? Tentang masalah keimanan. Ya, tentang masalah arkanul Islam. Ini enggak ada uzur bagi kita apa untuk enggak mengetahuinya. Dalam perkara-perkara yang wajib untuk kita ketahui, maka hukumnya wajib. Begitu pula kata Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, kata Imam Al-Baihaqi tatkala menafsirkan hadis di atas, kata beliau, huwal ilmu alladhi la yasa'ul baligha al-aqila jahluhu. Ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim adalah ilmu-ilmu yang tidak ada uzur bagi orang-orang yang balik dan berakal untuk jahil, tidak tahu dalam perkara-perkara tersebut. Artinya dia harus tahu ya tentang kewajiban-kewajiban yang harus dia kerjakan tatkala dia hendak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau dalam hal muamalah, maka itu sifatnya fardu ain. Nah, selebihnya maka hukum menuntut ilmu di situ fardu kifayah. Kemudian kata penulis, wala syakka, dan tidak syak, tidak diragukan lagi, anna talabal ilmi min afdalil a'mal. Ya, baik kita berbicara tentang ilmu itu fardu kifayah atau fardu ain, yang jelas kita enggak ragu bahwasanya menuntut ilmu itu di antara seafdal-afdal amalan, di antara seafdal-afdal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menuntut ilmu yang sifatnya fardu ain, atau tatkala kita menuntut ilmu yang sifatnya fardu kifayah, maka semuanya bagian dari apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk seafdal-afdal amal saleh yang kita kerjakan. Bal huwa minal jihadi fi sabilillah. Bahkan menuntut ilmu adalah termasuk ke dalam bagian dari jihad fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sudah kita sampaikan perkataan sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau berkata apa? Man dhanna anna al-ghuduwa fi talabil ilmi laysa bijihadin faqad naqasa aqluhu. Barang siapa yang menyangka, siapa yang mengira tatkala seseorang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu bukan termasuk jihad fisabilillah, berarti pemahamannya apa? Pemahamannya kurang. Ya. Kalau ada orang yang beranggapan tatkala seseorang keluar menuntut ilmu itu bukan termasuk ke dalam bentuk jihad fisabilillah, maka pemahaman agamanya kurang. Ya. Karena talabul ilmi di antara bentuk jihad fisabilillah. Bahkan dalam surat At-Taubah tadi ayat 122 Allah gandengkan antara apa? Antara jihad dengan tafaqquh fid din. Antara jihad dengan menuntut ilmu syar'i. Karena dinul Islam, agama Islam itu tegak dengan dua perkara tersebut. Dengan al-hujjah wal bayan dan as-saif was sinan. Dengan ilmu, dengan hujjah dan dengan jihad fi sabilillah. Itulah pondasi agama kita. Nah, maka talabul ilmi syar'i ikhwani fillah zakumullah
adalah di antara bentuk jihad fi sabilillah. Nah, bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam banyak tulisan beliau menjelaskan bahwasannya jihad dengan ilmu itu lebih tinggi nilainya daripada jihad dengan senjata. Karena berjihad dengan ilmu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang khusus. Nah, oleh pewaris para nabi. Sedangkan jihad dengan senjata semua orang bisa. Semua orang bisa melakukannya. Maka menuntut ilmu syar'i adalah termasuk ke dalam jihad fi sabilillah. Wala siyama fi waqtina hadha. Terlebih di hari-hari kita sekarang ini. Terlebih di hari-hari kita sekarang ini. Ya, kita sangat dituntut untuk menuntut ilmu. Untuk mempelajari ilmu agama. Kita sangat ditekankan untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Hina bada'at al-bid'u tadhharu fil mujtama'il islami wa tantashiru wa takthuru. Tatkala berbagai macam bid'ah, perkara-perkara yang baru dalam agama muncul, tersebar dan banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Wa bada'al jahlul katsir mimman yatatalla'u ila al-ifta'i bighairi ilmin. Tatkala muncul banyak orang-orang yang jahil dalam perkara agama, yang dia memberanikan dirinya untuk tampil berbicara dalam masalah agama, memberikan fatwa tentang perkara agama dengan tanpa ilmu. Dan wallahi sahih, kita hidup di zaman itu. Kita hidup di zaman di mana sebagian manusia memberanikan dirinya tampil berbicara tentang masalah agama, padahal dia bukan bagian dari ahli ilmu dalam masalah agama. Secara khusus di media sosial jamaah. Ini subhanallah. Terkadang di media sosial itu yang lebih berani tampil siapa? Pendekar-pendekarnya daripada ustadznya. Terkadang ustadz nggak banyak bicara, tapi yang banyak berbicara, yang banyak berfatwa itu sebagian manusia yang muta'alim, bukan alim, tapi muta'alim, yang merasa dirinya berilmu, padahal dia bukan dari ahli ilmu. Berbicara tentang masalah-masalah kontemporer, tentang masalah-masalah sifatnya maslahat buat kaum muslimin secara umum. Berani berbicara, padahal dia nggak punya ilmu. Berani berfatwa tentang tentang agama Allah, padahal dia bukan bagian dari ahli fatwa. Kita hidup di zaman itu. Karena seseorang mudah untuk berfatwa. Kita hidup di mana wasilah-wasilah untuk mengangkat diri itu sangat mudah. Wa bada'al jadalu min katsirin minan nas fi masail qad takunu wadihatan li ahli ilmi, lakin ya'ti man yujadilu fiha bighairi ilmin. Perkara yang ketiga yang mengharuskan kita untuk sungguh-sungguh belajar agama adalah muncul di hari-hari ini juga banyak manusia yang menjidal, yang mendebat, yang mempermasalahkan masalah-masalah agama yang hukumnya sudah jelas, kemudian dibikin blur, seolah-olah nggak jelas hukumnya, padahal sudah jelas. Sudah perkara-perkara yang sangat gamblang yang sudah dibahas oleh para ulama, kemudian dimasukkan berbagai macam syubhat oleh orang-orang liberal dan yang lainnya, yang berusaha untuk merancukan pemahaman kaum muslimin terhadap agama mereka. Fahadhihi thalathatu umurin kulluha tuhattimu 'ala syabab an yahrisa 'ala talabil ilmi. Maka tiga perkara di atas
mengharuskan para syababul muslimin, mengharuskan para pemuda kaum muslimin untuk bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Ini 3 tantangan terbesar kita. Yang pertama apa tadi? Bid'ah yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga orang-orang awam terkadang sulit membedakan antara ibadah yang sesuai dengan tuntunan syar'i dengan ibadah yang diada-adakan karena minimnya ilmu yang mereka miliki. Maka kewajiban kita adalah memberikan ilmu kepada kaum muslimin tentang perkara-perkara agama yang datang dari Rasulullah SAW dan menjelaskan hal-hal yang bukan bagian dari agama Islam. Makanya jamaah yang Allah muliakan, terkadang orang-orang awam, ya, tatkala melihat seseorang menjelaskan tentang perkara bid'ah itu dianggap keras. Padahal itu bagian dari kasih sayang. Ya, karena cintanya kita kepada kaum muslimin. Karena kita ingin kaum muslimin beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Kenapa kita harus menjelaskan masalah bid'ah? Antara sunnah dengan bid'ah. Karena bid'ah adalah perkara yang sangat berbahaya dalam agama kita. Karena cintanya para ulama terhadap kaum muslimin, agar mereka beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan agar mereka selamat dari perkara-perkara baru dalam agama yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ya, maka sejatinya kalau kita faham bahwasanya tatkala ada sebagian ahli ilmu yang menjelaskan tentang sunnah dan bid'ah, itu bagian dari cinta mereka kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Nah, selain apa? Dari kewajiban yang memang Allah bebankan kepada mereka, tapi itu juga bagian dari rasa cinta mereka kepada kaum muslimin. Karena mereka ingin kaum muslimin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang kedua adalah muncul berbagai macam pihak yang memberanikan diri berfatwa dengan tanpa ilmu. Orang-orang yang merasa dirinya berilmu, yang enggak punya wara', enggak punya khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memberanikan diri berfatwa dengan tanpa ilmu. Dalam perkara-perkara besar yang padahal para ulama berhati-hati. Nah, maka muncul sebagian manusia yang mereka berani berbicara tentang perkara-perkara yang besar yang menyangkut kemaslahatan kaum muslimin, namun dengan tanpa ilmu. Ini yang mengharuskan kita untuk belajar bersungguh-sungguh tentang perkara agama kita. Kemudian yang ketiga, ya, di antara hal yang mengharuskan kita bersungguh-sungguh belajar adalah banyaknya pihak-pihak yang berusaha untuk membuat kerancuan di tengah-tengah kaum muslimin dengan mempermasalahkan hal-hal yang sudah jelas, ya, disepakati oleh para ulama. Terutama ini yang gencar adalah orang-orang liberal, yang berusaha untuk merancukan pemahaman kaum muslimin tentang dinul Islam, tentang agama Islam. Padahal perkaranya sudah jelas, ya, dari perkara apa? Perkara hijab dan hal-hal yang lainnya. Padahal hukumnya jelas di dalam agama kita dan sudah disepakati oleh para ulama kaum muslimin. Nah, itu 3 perkara, ikhwani fillah azakumullah, yang mengharuskan kita untuk bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu syar'i dan memotivasi anak-anak kita untuk bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu syar'i. Min ajli dzalika, oleh karena itu kata penulis, fa nahnu fi daruratin, kita sangat darurat. Kita sangat darurat, dalam kondisi darurat di hari-hari ini. Fanahnu fi daruratin ila ahli ilmin. Kita sangat darurat, membutuhkan ahli ilmu, membutuhkan orang-orang berilmu. Indahum rusukhun,
yang mereka memiliki ilmu yang kuat, ilmu yang mantap, rusukh, wasa'atut tila'in, dan punya wawasan yang luas. Kita sangat berhajat di hari-hari ini kepada para ulama yang memiliki ilmu yang kokoh, ilmu yang kuat, dan memiliki telaah yang luas, wa fiqhun fi dinillah, memiliki pemahaman yang benar terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, wa hikmatun fi taujihi ibadillah, dan yang tidak kalah penting juga selain ilmu yang kuat, pemahaman yang benar, adalah sikap hikmah di dalam mengarahkan manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ya, ilmu itu tidak diterima oleh orang-orang awam bukan karena ilmunya, tapi karena caranya yang kurang tepat. Karena tidak ada hikmah di sana. Nah, makanya penting seorang ahli ilmu selain dia berusaha mengokohkan ilmunya, juga memperbaiki sikap hikmahnya, agar ilmu yang dia miliki sampai kepada masyarakat, kepada kaum muslimin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan nabinya dan kaum muslimin secara umum untuk berdakwah, Allah gandengkan perintah untuk dakwah dengan apa? Dengan sikap hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu. Serulah manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ajak manusia kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman para sahabat Rasulullah, bil hikmah, dengan cara yang bijak, dengan cara yang terbaik. Ya. Karena terkadang yang menghalangi manusia dari ilmu yang bermanfaat itu bukan ilmunya, tapi yang menyampaikannya, dari metodenya, dari caranya. Oleh karenanya, selain kita butuh seorang yang memiliki ilmu yang kuat, yang kokoh, kita juga butuh seseorang yang memiliki sikap bijak, yang hikmah. Nah, saya sering mendengarkan perkataan salah satu murid dari Syekh Albani rahimahullahu taala, Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullahu taala. Beliau sering menyampaikan perkataan gurunya, Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, di mana beliau sering berkata bahwasannya ini ad-da'wah ilal kitabi was sunnah ala fahmi salafil ummah thaqilatun ala nufus. Kita ini hidup di zaman di mana mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salaful ummah itu perkara yang berat, perkara yang enggak mudah, sulit. Ya. Perkara yang sulit. Maka kata Syekh Albani, fala tuthaqqil hadhihi da'wah bi thiqali akhlaqika. Maka jangan Anda perberat dakwah ini dengan buruknya akhlak yang Anda miliki. Ikhwani fillah jazakumullah, dakwah salafiyah, dakwah ilal kitabi was sunnah ala fahmi salafil ummah tersebar dengan ilmu dan dengan akhlak. Ya. Maka jangan kita menjadi penghalang bagi manusia untuk menerima hidayah Al-Quran wa sunnah karena buruknya akhlak yang kita miliki. Hendaknya kita menjadi bagian dari pembuka pintu-pintu kebaikan, dan jangan menjadi bagian dari penutup pintu-pintu kebaikan. Ya. Maka jangan perberat dakwah ini dengan buruknya akhlak yang kita miliki. Karena orang-orang awam itu standarnya ringan. Orang-orang awam itu standarnya ringan. Sebelum kita berbicara tentang dalil, tentang Al-Quran dan Sunnah, maka yang pertama kali mereka lihat adalah akhlak-akhlak kita. Ya. Bagaimana muamalah kita dengan mereka. Maka jadilah duta-duta dakwah yang berusaha membuka pintu-pintu hidayah kepada manusia, paling tidak dengan akhlak yang kita miliki. Karena memang itu di antara pondasi ikhwan, di antara pondasi ini dakwah salafiyah adalah mengajak manusia kepada akhlak yang mulia, mengajak manusia kepada akhlak-akhlak yang mulia. Karena imam kita
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal itu. Mengajarkan kita apa tentang akhlak yang mulia. Nah, maka hikmah di dalam dakwah perkara yang sangat penting. Lianna katsiran minan nasil an, kata penulis, karena banyak di antara manusia di hari-hari ini yahsuluna ala ilmin nadhariyin. Mereka mendapatkan ilmu secara nadhari, secara teori. Teori kita dapat, konten kita dapat. Ya. Fi mas'alatin minal masaili, dalam permasalahan tertentu. Ya, terkadang ilmu kita hanya sebatas itu. Hanya sebatas teori, hanya sebatas wawasan, hanya sebatas catatan. Wala yahummuhumun nadharu ila islahil khalqi wa ila tarbiyatihim. Dan terkadang sebagian manusia tidak memperhatikan bagaimana mereka harus berusaha islah, memperbaiki manusia, mentarbiyah manusia. Terkadang tatkala kita menuntut ilmu, semangatnya hanya sebatas mengejar konten, mengejar materi ilmu itu. Terkadang apa kurang kita hadirkan niat, bagaimana kita berusaha mengislah, memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, dan memperbaiki kaum muslimin secara umum. Bagaimana mentarbiyah diri kita, mentarbiyah keluarga kita, dan mentarbiyah kaum muslimin. Maka tatkala yang kita hadirkan hanya sebatas mengejar konten, ya ilmunya hanya sebatas ilmu konten. Ilmunya hanya sebatas ilmu teori. Ya, jauh dari maslahat dan manfaat dari ilmu yang kita miliki. Wa idza aftau bi syai'in, dan lihat apa hasilnya. Tatkala seseorang hanya sebatas ilmu konten yang dia punya, hanya sebatas ilmu teori yang dia miliki, apa hasilnya ya ikhwan? Tatkala mereka berfatwa dengan fatwa tertentu, sara wasilatan ila syarrin akbar la ya'lam madahu illallah. Maka fatwa yang dia keluarkan tersebut justru menjadi pintu keburukan. Ya, yang tidak ada yang mengetahui seberapa besar keburukan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya, seseorang tatkala dia hanya memiliki ilmu sebatas teori, hanya sebatas konten, maka ilmunya justru akan menjadi wasilah kepada jalan-jalan keburukan. Nah, oleh karenanya para ulama kita senantiasa mewanti-wanti kaum muslimin secara umum dan para tulabul ilmi secara khusus, hendaknya tatkala kita berjalan ke majelis-majelis ilmu, maka perhatikan niat-niat kita. Nah, jangan hanya sebatas mengejar teori atau materi, tapi hendaknya yang kita cari adalah keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Karena yang membuat kita saleh, membuat kita bertakwa, bukanlah konten yang kita dapatkan, tapi keberkahan dari ilmu tersebut. Nah, sedikit tapi berkah itu jauh lebih baik daripada seseorang yang menguasai ini dan itu secara teori, tapi jauh dari amaliyah. Makanya ikhwani filazakumullah, ilmu yang bermanfaat bagi seorang hamba adalah ilmu yang membuat dia khasyah kepada Allah, yang membuat dia tawadhu, ya, rendah hati, bukan ilmu yang menyeret seseorang kepada kesombongan dan kecongkakan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada jalan-jalan keberkahan ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai wasilah pembuka pintu-pintu kebaikan, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berlindung dari dijadikan sebagai orang-orang yang membuka pintu-pintu keburukan dan menutup pintu-pintu kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini bisa kita sampaikan. Selebihnya kalau ada hal yang kurang difahami, kita beri kesempatan bersoal jawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Dan seperti